Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Bersyukur kita akan kehadiran Allah dengan sebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada Mudirul Ma'had Matla'ul Anwar Kota Pontianak, Kiai Rahmatullah Rahimakumullah. Salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada seluruh Dewan Guru yang hadir pada malam hari ini. Salam hormat dan ta'zim tak lupa juga kami haturkan kepada seluruh Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Dan yang tak akan kami lupakan, teman seperjuangan yang kami banggakan. Saya Fasya Al-Bukhari, saya Duta Perdana Putra, dan saya Galang Pramudia akan menyampaikan sepatah dua patah yang dipatah-patahkan menjadi sebuah pepatah walau tak seindah pepatah Al-Fattah. Namun kami akan menyampaikan syarahannya yang bertemakan remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab telah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, sang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadis syuban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, di kesempatan yang baik ini, mari kita membicarakan remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Mari kita kaji lebih mendalam secara semantik. Al-wawu wawul 'atifah, wal lam lamul amr. Yakhsha fi'lun mudhari' majzum bil lam. Istimbatnya wal yakhsha adalah sifat amr. Kaidah mengatakan Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan pada kewajiban. oleh karena itu wajib bagi kita, saya, saudara dan kalian semua merasa takut apabila meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan bangsa, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di Indonesia kita tercinta ini telah terbukti sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Tri Korodarmo, Jong Islaman Tenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old men. Istilah Bung Karno menjadi stewardkeeper, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu memperebutkan kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap generasi muda kita yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Sejarah tersebut mengajarkan kita semua selaku generasi sekarang dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita adop saat ini. Sebab syubbanul yaum rijalun qad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di hari esok. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda-pemuda panggulan, pemuda magic, pemuda nangkri. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Hadirin, jika potensi ini melekat pada kita, dapat kita pahami apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Akan tetapi jika pemuda malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram mengenaskan. Sebab al-kasalu la yut'imul asal. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again without a pain. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Sebagai contoh remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami kisahkan kepadamu Muhammad berita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sufratut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahumul 'ajib 'ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsan. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Demikian hadirin, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman, Teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, bekerja. Jika sifat ini yang diaplikasi oleh para remaja kita, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi negeri kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari dalam Zubdat Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, I'malu ma syi'tum, bekerjalah kalian sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau potensi ini telah melekat pada generasi kita, maka generasi penerus bangsa akan dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian penampilan kami. Jika ada salah-salah kata maupun menyinggung diri kalian, tolong dimaafkan. Karena pada dasarnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri kami semua. Agar silaturahmi tidak terputus, Bolehlah kasih nilainya 100. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.